Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pelaksanaan reformasi birokrasi selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa perlu adanya tindakan pemangkasan birokrasi yang rumit. Eselonisasi harus disederhanakan menjadi 2 level dan penyetaraan beberapa jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau inpassing pada jabatan fungsional yang setara dengan menghargai keahlian serta kompetensi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marta Dinata, Esos SPD MSI, Jabatan Kepala Bidang Mutasi, Pensiun, dan Pembinaan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir. Pada saat ini kami mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2024 pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Perkenalkan dan izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi aksi perubahan kinerja organisasi dengan judul penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Penyesuaian. Latar belakang upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional terus digencarkan oleh pemerintah. BKPSDM Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2022 tentang SOTK BKPSDM sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir berkaitan langsung dengan misi Kabupaten Ogan Ilir yang pertama, yaitu membangkitkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan pelayanan masyarakat secara inovatif, kreatif, berbudaya, dan bertanggung jawab. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik pada 8 area perubahan reformasi birokrasi, sedangkan sasaran yang 7 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan responsif. Sesuai dengan fungsinya dalam tata kelola pemerintahan, berupaya mendukung hal tersebut dengan melaksanakan transformasi mendasar dan menyeluruh dalam aspek sistem kerja di instansi pemerintah, antara lain melalui penyederhanaan birokrasi. Penyetaraan jabatan yang keduanya telah dilaksanakan pada 31 Desember 2021 dan terakhir yaitu penyesuaian sistem kerja sebagaimana tertuang dalam Permen Pan RB nomor 7 tahun 2022. Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi tidak sesederhana yang diharapkan dan masih belum optimal. Realita implementasi di tingkat pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, kebijakan delayering menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya kompleksitas pekerjaan, permasalahan wewenang, mekanisme koordinasi, pengorganisasian, kedudukan, pengembangan kompetensi, hingga sistem kerja yang masih seperti pola lama dan bersifat hierarki. Sehingga diperlukan pengaturan pemahaman lebih mendalam dari ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir terkait penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk berinisiasi melakukan aksi perubahan dengan judul Penyesuaian Sistem Kerja
pasca penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan aksi perubahan ini, perlu dilakukan tahapan-tahapan atau milestone antara lain. Pertama, jangka pendek, meliputi persiapan dengan koordinasi dan konsultasi dengan mentor, pimpinan, serta stakeholder. Kemudian yang kedua, membentuk tim efektif, penetapan tim efektif. Kemudian yang ketiga, rapat perdana antara mentor dan tim efektif untuk membangun komitmen bersama dalam pelaksanaan aksi perubahan. Yang keempat, rapat bersama mentor dan tim efektif serta tim penyusun Raperbub sistem kerja dengan memberikan arahan serta menyamakan persepsi dalam penyusunan Raperbub sistem kerja. Yang kelima, melaksanakan harmonisasi rancangan peraturan bupati sistem kerja di Kemenkumham Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Selatan, memberikan asistensi, verifikasi, dan validasi oleh pihak Kemenkumham Wilayah Kerja Provinsi Sumatera Selatan terhadap Raperbub sistem kerja. Yang keenam, rapat fasilitasi Raperbub sistem kerja di Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan untuk memberikan fasilitasi oleh pihak Biro Hukum Pemprov Sumsel terhadap Raperbub sistem kerja. Dan yang ketujuh dalam jangka pendek ini yaitu adalah penetapan peraturan bupati tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi. Dan dilanjutkan dengan jangka menengah dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panca Wijanto, Bupati Ogan Ilir. Dengan penuh rasa bangga dan apresiasi yang tinggi, saya memberikan dukungan penuh kepada para peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 3, 4, dan 5 Kabupaten Ogan Ilir pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024. Latihan ini adalah kesempatan berharga bagi para ASN untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan yang strategis dan juga visioner. Semoga dengan program aksi perubahan ini nantinya akan membawa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir lebih berinovasi, bekerja secara efektif dan memberikan solusi yang tepat sasaran demi kemajuan daerah kita. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga sukses dan teruslah berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Ogan Ilir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyusunan peraturan bupati Ogan Ilir tentang sistem kerja yang merupakan bagian dari aksi perubahan diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mengubah dinamika dan budaya organisasi di perangkat daerah. Selain itu, pimpinan dan pegawai dapat memiliki persepsi yang sama dalam mekanisme kerja baru. Melalui sistem kerja yang baru ini pula, pejabat fungsional akan dapat ditugaskan secara fleksibel, singable, dan movable dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. ASN tidak hanya bekerja dalam kotak-kotak tertentu, melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Sehingga ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh unit organisasinya, namun juga di luar unit organisasi lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita semua. Assalamualaikum.